Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, di malam Ahad ini saya bisa berbagi aplikasi yang baru ya untuk pemilu 2024. Sedikit saya gambarkan, ini adalah aplikasi khusus untuk input partai tunggal. Maksudnya bagaimana? Kalau yang sebelumnya input semua hasil dari 18 partai itu dari TPS. Semua dari TPS, dari bawah. Nah, kalau yang ini hanya satu partai saja yang inputnya dari TPS. Jadi misalkan partai nomor urut 1, misalkan kalau ini misalkan partai Inter Milan ya. Partai Inter Milan inputnya dari TPS. TPS masuk ke rekap desa, masuk ke rekap kecamatan. Nah, kemudian dari rekap kecamatan masuk ke rekap dapil. Adapun partai-partai yang lain hanya menginput hasil atau perolehan secara umum, atau misalkan inputnya hasil dari tiap kecamatan seperti itu. Jadi memudahkan untuk pengisiannya. Walaupun misalkan ini yang namanya master aplikasi pemilu partai tunggal, tapi tetap nanti di sini ada hasil dapilnya ya. Tetap di sini nanti akan ada perolehan dapilnya. Seperti itu. Jadi secara umum ini aplikasinya lebih simpel dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu diperuntukkan bagi misalkan pemantau pemilu, Panwas atau Bawaslu atau dari kepolisian dan sebagainya yang mengharuskan input semua partai itu dari TPS. Nah, kalau sekarang yang dari TPS itu hanya partai tertentu saja. Partai tertentu. Baik, secara umum seperti itu. Dan juga kalau yang sebelumnya itu terdiri dari beberapa workbook Excel. Ini kalau yang ini hanya satu workbook. Jadi lebih simpel. Semua mengisinya dalam satu workbook. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sampai cara pengisiannya ya, dari mulai pengisian nama dapil atau misalkan jumlah kursi, nama kecamatan, nama desa, dan juga contoh inputnya bagaimana, nanti skema hasilnya bagaimana akan saya jelaskan di video ini. Jadi semoga video ini dapat langsung memberikan gambaran kepada semuanya yang sudah request tentang aplikasi ini. Baik, yang pertama ini adalah tampilan awal ya, dashboard utama. Untuk tampilannya, di sini yang saya munculkan adalah hasil dari tiap calon. Yang sekarang kan putusan MK sudah diketuk, jadi pemilihannya pemilihan terbuka. Nah, di sini suara calon ada diagramnya, kemudian hasilnya nanti di sini hasil berupa angka. Seperti itu secara umum. Kemudian nanti untuk hasil partainya pun
nanti di sini ada hasil partainya. Nah, seperti itu. Nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian di sini menu-menunya ada ini dashboard utama yang ini. Kemudian ada ini input data. Di sini data-data dari mulai jumlah kursi dan sebagainya, kecamatan dan sebagainya, foto calon dan sebagainya nanti di sini. Foto partai di sini. Kemudian ada lagi input hasil. Nah, ini adalah input hasil. Jadi input hasil ini bagi partai yang nanti bukan partai tersebut, partai lain ya. Inputnya di sini. Kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3 sampai kecamatan selanjutnya. Nanti diperjelas lagi secara detail. Kemudian ada ini ke bawahnya rekap umum. Nah, ini adalah rekap umum dari rekap kecamatan ya. Ini maaf belum terhapus, ini nama desanya harusnya kosong. Ini kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3 nanti otomatis tergantikan namanya apabila misalkan sudah diganti. Kemudian ada tadi menu dapil dan juga ada diagram partai politik. Ini diagramnya. Nah, seperti itulah. Jadi yang pertama kita isi dulu data-datanya di input data di sini. Misalkan ini dapil jumlah kursinya 7, dapilnya dapil 1, nama partainya Partai Inter Milan, nama provinsinya Jawa Barat, nama kabupaten kota Pangandaran. Ini nama kecamatan tidak usah diisi ya, karena memang ini untuk kabupaten. Nah, ini ke bawah nanti nama calonnya diisi. Nama calonnya diisi di sini. Kemudian ini nama kecamatannya dirubah. Contoh untuk dapil 1 Kabupaten Pangandaran itu terdiri dari 2 kecamatan. Itu Kecamatan Parigi dan Kecamatan Sidamulih. Baik, yang Parigi kita isi desanya di sini ya. Jadi di bawah kecamatan itu adalah nama desa. Ada desa Parigi, ada desa Cibenda, ada desa Cintaratu, desa Ciliang. Ya, pokoknya ke bawah ya. Parigi itu kalau tidak salah ada 10 desa. Kemudian desa Sidamuli, Pajaten, Cikembulan, Sukaresik, Cikalong, Kersaratu, Kalijati. Nah, inilah sebagai contoh ya, yang Parigi itu sebagai contoh 4 desa saja. Nah, ini jika sudah diisi nama kecamatan, nama desa, nanti otomatis kita masuk ke input hasil ya. Kita masuk ke input hasil. Nah, di sini otomatis nama kecamatannya sudah berubah. Nama desa kecamatannya sudah berubah.
Di sini ada keterangan, klik di sini untuk input di tiap TPS kecamatan. Kita masuk. Untuk input di tiap kecamatan itu bisa dari dua ya. Yang pertama dari input hasil. Di sini kita klik nama kecamatannya, Kecamatan Parigi. Nah, ini otomatis muncul desa-desanya di sini. Kalau misalkan desanya banyak sampai ada 17 dan sebagainya dan seterusnya ada 30 desa, nanti akan ada di sini. Akan ada di sini. Contoh, kita kembali ya. Kita kembali, contoh misalkan ini yang kecamatan 5. Nah, kecamatan 5 ini bisa banyak karena di input datanya sudah diisi dengan nama ini, nama kecamatan. Dan ini belum dirubah ya. Belum dirubah, masih Parigi. Seharusnya ini bukan Parigi lagi. Seharusnya ini HIJ JKL JKL MN OP, di sini P ya harusnya. P. Belum berubah ya kecamatan 5 ini. Yang kecamatan 4 ini juga belum berubah. Harusnya ini L. M KL M N O P O N, ini N. Nah, kecamatan 4. Kecamatan 3 ini sudah dirubah. Kita uncheck aja supaya tampilannya lebih rapi terlihatnya. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama, untuk input di tiap TPS itu masuknya bisa dari sini, dari input hasil. Di sini sudah ada keterangannya. Klik di sini untuk input di tiap TPS kecamatan, atau bisa dari rekap umum ya. Di rekap umum ini bisa muncul di sini Parigi, Sidamuli. Nah, kalau misalkan ini tidak dibutuhkan, tidak untuk ada, bisa dihapus. Biasa dihapus. Kita kembali ke menu utama. Dashboard utama, kita masuk ke input data. Misalkan di sini kecamatan 3, kecamatan 4, kecamatan 5-nya dihapus. Kita ke rekap umum, jadi di sini kosong ya. Ini apa? Conditional formattingnya belum saya ubah lagi. Nanti di sini adalah hitam semua ya, jadi kosong, tidak ada 0 dan sebagainya ini. Ini belum dirubah. Nah, seperti itu. Jadi untuk input di tiap TPS bisa dari menu rekap umum. Kita klik misalkan yang Parigi. Nah, ini ada 4 desa. Kalau misalkan ini yang Sidamuli, kita klik. Ini ada 7 desa. Nah, baik. Untuk yang pertama, kita buka yang kecamatan Parigi dulu ya, yang kecamatan awal. Nah, di sini adalah ada 4 desa. Nah, untuk input hasilnya di tiap TPS itu nanti di sini. TPS 1 Desa Parigi, ini Desa Parigi. Kalau misalkan untuk Desa Cibenda, tinggal diklik Desa Cibenda. Ini gambarnya ya di sini. Kalau misalkan di sini tidak berubah, berarti itu belum sukses untuk kliknya. Desa Cibenda, ini Desa Cinta Ratu, kemudian Desa
Ciliang, seperti itu. Dan di sini untuk TPS-nya banyak ya, saya menyediakan sampai 179 kalau tidak salah, banyak. Nah, ini otomatis dari tiap desa itu masuk. Dari tiap desa masuk. Ini adalah jumlah dari tiap desanya ya. Ini jumlah dari tiap desa. Nah, untuk hasilnya nanti kan dari tiap TPS, ini contoh, ini sudah terisi angka 1. Dari Desa Parigi. Ini saya lupa lagi nih mengisinya di mana ini, yang angka 1 ini. Nah, ini ketemu ya. Jadi untuk angka 1-nya ini saya ternyata isinya di desa yang ini. Kita hapus saja dulu. Kita hapus saja dulu supaya tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu jumlahnya. Nah, jika misalkan di sini di rekap umum ini kosong, belum ada isi, nanti di dashboardnya ini akan seperti ini diagramnya ya, kosong. Ini akan terisi jika di salah satu TPS-nya itu terisi. Contoh misalkan kita yang TPS Parigi, atau misalkan yang mana, misalkan yang Desa Cintaratu ya, kita masuk Desa Cintaratu, misalkan di TPS 13 itu kita input angka. Ini yang atas itu suara partai ya, suara partai. Misalkan ini berapa? 7, 23, 5, 67. Ini asal saja ya, 78, 21, 66. Wah, kebanyakan. 25, 17, 28, 9, 8 misalkan. Nah, ini di TPS 13 Partai Inter Milan, TPS 13 Desa Cintaratu itu perolehannya totalnya 180. Nah, nanti masuk ke sini. Jadi perolehan suara yang paling banyak itu adalah Anang Asikin ya, 34, disusul ini Andika, siapa?
Dika Angkasa Putra 28, seperti itu. Ini adalah hasilnya. Hasil dari sini direkap. Direkap ini yang paling banyak. Contoh misalkan kita input yang sudah mulih. Yang sudah mulih kita taruh kisah desa yang paling ujung, Desa Kalijati, TPS 5, kita inputkan sama misalkan ya, supaya cepat. Sama. Nah, ini akan bertambah di rekap umumnya. Di sini bertambah ya harusnya ya. Ini saya lupa rumusnya belum ditambahkan. Rumusnya belum ditambahkan, lupa. Ini rumusnya belum ditambahkan. Kalau tidak mau melihat ini bisa di skip ya, skip saja. Ini adalah proses saya membuatan rumusnya. Sekalian saya videokan. Mohon maaf jika durasinya terlalu panjang. 4. 5. Nah, ini untuk desa atau kecamatan Sidamulih, kenapa di sini belum masuk? Karena untuk calon nomor 10 ini rumusnya juga di sini terlewat ya. Di sini belum masuk. Ini udah ada. Rekap umum. Nah, seperti ini. Jadi nanti jika sudah terisi di semua kecamatan dari satu dapil tersebut, otomatis masuk ke rekap umum. Nah, ini adalah jumlah-jumlahnya. Nah, ini kemudian baik, di sini sebagai gambaran ya. Yang pertama, kalau misalkan ini desanya sampai ada 30 desa, ini nanti muncul di sini. Nah, ini gambarannya tadi saya terlalu bawah mendrag, jadi sampai sel atau baris yang saya sembunyikan otomatis tertambahkan. Kita hapus saja dulu. Di menu di sini ada baris yang saya sembunyikan. Nah, ini terisi ya, terisi. Nanti kalau misalkan jumlah desanya lebih dari 17, mudah saja tinggal di ini di unhide saja, tinggal diisi seperti itu jika desanya lebih dari 17. Baik, kembali ke hasil ya. Di sini di rekap umum ini kan hasilnya. Nah, hasil yang ini
otomatis masuk ke semua partai. Otomatis masuk ke semua partai. Maksudnya gimana? Ini kan jumlahnya 279. Nah, kita masuk ke atau kembali ke input hasil. Input hasil semua partai. Nah, di sini jika yang pertama, jika di sini kosong tidak terisi, maka otomatis terisi oleh hasil dari yang input TPS. Ini 279 semua. 279 yang rekap yang ini. 279. Jadi nantinya kita undock dulu. Nantinya tinggal pilih salah satu sesuai partai kita ya. Contoh misalkan, ini sebagai gambaran. Jika partai kita misalkan partai nomor 1, berarti yang ini tidak harus diisi jumlah keseluruhannya. Kosongkan. Otomatis angkanya mengikuti angka yang di rekap umum yang di sini. Sebanyak 279 suara. Nah, seperti itu. Jadi skemanya seperti itu. Nanti ketika kita memilih partai kita yang kita input, di sini di input apa ini namanya? Input hasil dari semua partai politik jangan diisi. Jangan diisi. Tapi kalau misalkan diisi, ini otomatis yang perolehan dari tiap TPS-nya itu tidak akan muncul. Seperti itu prinsipnya. Jadi nanti untuk partai kita itu masuknya dari TPS. Dari sini partai kita itu masuknya dari TPS masuk. Jumlah suara sah dan tidak sah. TPS masuk. Kemudian partai yang lain tinggal ditambahkan di sini. Nah, itulah mungkin ya secara singkat gambaran untuk pengisian aplikasi ini. Jadi sangat mudah. Nanti akan saya buatkan tutorial atau misalkan petunjuknya yang berupa PowerPoint dan PDF supaya memudahkan. Di sini ada tambahan yaitu DPT, pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, surat suara rusak, dan suara tidak sah. Prinsipnya sama dengan untuk suara ya nanti. Prinsipnya sama. Untuk partai kita itu inputnya dari TPS. Dari sini inputnya. Sedangkan untuk partai yang lain inputnya dari input partai dari sini. Dan otomatis nanti yang munculnya, contoh misalkan nomor 1 itu perolehannya tadi berapa totalnya? 200 sekian ya. Kita masuk ke sini. Misalkan ini kita hapus. Berarti untuk partai nomor 1 perolehannya 279. Di sini 279. Seperti itu.
Kalau misalkan partai 1, kalau partai 2 ya partai 2. Contoh misalkan yang dihapus itu misalkan partai 11. Kita hapus, otomatis di sini partai 11 itu perolehannya 279. Ini 279. Itulah gambaran umumnya aplikasi ini. Dan kedepannya saya lupa, kedepannya aplikasi ini akan disambungkan atau dikaitkan dengan spreadsheet Excel atau Excel online atau app set ya. Jadi Excel yang di Android supaya memudahkan untuk input dari tiap TPS, dari bawah, dari saksi dan sebagainya. Kedepannya seperti itu gambarannya. Nanti kalau misalkan sudah sampai final, dan secepatnya kalau sekarang bulan Juni, diusahakan bulan Juli, Agustus, September itu sudah selesai. Untuk input dari HP atau dari spreadsheet itu butuh waktu yang lumayan lama karena memang ketepatan pengisiannya itu harus benar-benar diperhitungkan. Salah satu saja itu akan mempengaruhi angka. Terima kasih. Nanti kalau ada yang ditanyakan tinggal diketik di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.